rujak Surabaya. Alhamdulillah, muga lanjut maneh. Hei. Numpak becak nang Wonokrama mulene nabrak gapura. Ketemu maneh nang ngone rujak Surabaya, lungguh bareng ngudari perkara. Masalahnya jelas akhire tuntas. Ono kuali isine lemper, ojo lali tetep gawe masker. Jenenge virus di mana-mana. Ayo dulur padha waspada. Ayo kesehatan jangan sampai lupa. Virus corona pancen berbahaya. Wis akeh yang jadi korbannya. Ono varian sing jenenge Delta, sing anyar maneh Omikron namanya. Surabaya jare level 2, nanggone berita kasusnya bertambah. Terus sampai 400 jiwa, garakno bingung Bapak Wali Kota. Iki ngono yo tau pengalaman, mari ngono protokol diterapkan. Jelas iki sepi tanggapan, mumpung burung tak daftar gali kuburan. Jelas iki meningkat peraturan metu maneh, gak oleh lapo-lapo, tanggapan sepi neh. Terus sampe lapo? Ono plan-plan neh apa gak? Gara-gara unicorn nih lho. Loh, kok unicorn? Jeneng neh jenenge. Omikron lah. Iku lak mae, anake jenenge unicorn. Berarti bapake Abakron. Iki peningkatan kasus di Surabaya dari 200 menjadi 400. Mbok. Wong lek pesimis ingin, aku optimis, Pak. Ya apa nek menurun ya apa? Menurun ya apa? Pendapatane. Iku curhatane. Apa meneh nek sing iki? Soale ning dalan-dalan iku sakit wong sing leng. Oh, lek iki gak menurun, gak meningkat, iki menonjol iki. Iki menol. Ya apa ning dodolane pernah ya apa ning selama iki ning? Dadakno tak delok nang ngarep ya menonjol kabeh. Apa nih beda? Ya apa saiki pernah ya apa kabari? Ngomong iki ngomong-ngomong sing koyo ngene iki kan saiki ribet ya Cak yo. Awak dhewe iki sakjane kabeh iki dudu anti vaksin. Apa? Sampai aku dhewe kalau mari disuntik ping pindho. Lho. Lah kok apese saiki iso ketekan Omikron. Omikron. Luwe parandi sebenere. Lo sajane berbahaya Omikron iku sing ya bahayan om polo. Kon tak suntik dhewe lho suwi-suwi. Beda. Omikron berarti ora tahun Omikron mari. Tapi ya muga-muga iki gak menyebar nang ndi ya. Muga-muga ya. Tapi nyapa dhisik sing nang omah Cak. Kon kesuwen gak syuting si Ren. Sugeng dalu aku ning loreng. Aku Cak Bolon. Iki ana Cak Robert, ambek ning sapa iki? Kula ning Marfu. Kula ning Marfu. Iya wes ya. Nyapa rek maneh dolar nang rujak Surabaya. Ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener nek iki mau ngomongno Omikron iki sebenarnya apa sih dino iki sing dibahas Cak Pulung? Nah, karena dino iki ku temanya adalah waspada Omikron karena katene enek percepatan vaksinasi booster di Surabaya. Muga-muga gak menyebar dan iki kan ono wacana nek BBE semakin akeh Surabaya mlebu level 2. Muga-muga Ojo sampe lah. Lek iso berhenti nang kene, lar ngono lambah menurun ngono lho. Gak ono kasus ngono. Iya lah. Sakno kanca-kancake sing di-cancel are. Lah nggih, kaya niki nggih. Ya wis ulur digawe Mas, iku saiki wis ono narasumber sing apik. Bener. Bahas sisan nang kene, Sopon. tapi wong iku Tapi memang karena ini
keadaan kok ngene, Betul. Ren. Dadi kabeh online. Online ya. Langsung bergabung melalui Zoom iki Bener. ono Dr. Akma Rawita Kadir, Sekretaris Komisi di DPRD Kota Surabaya. Sugeng sonten. Sugeng sonten. Halo, selamat petang Mbak Loren. Inggih Mbak sugeng Mas Ulum. sonten, Selamat petang, Dokter. Pripun kabari, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Selamat sore semuanya. Nggih. Ada Pak Kaban ini sama Bu Kadis juga ya. Betul, Nggih. selain ada Dr. Akma ini juga ada Bu Nani Sukristina SKM MKes. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sugeng dalu nih. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Kemudian ini juga ada Cak Ridwan Mubarun, Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Surabaya. Cak Mbak Neng, iki kok awak dhewe bakal bahas ya kira-kira nek Omikron saiki keadaane nang Kota Surabaya ya apa Bu Nani, sugeng sonten. Selamat sore, Sugeng Sonten. Sugeng sonten. Sik tadi Iki kakak kelasku lho iki. Oh iya ta, nang ndi? Zaman apa SD Kuliah, TK? Oh kuliah. Nggih pun, nanti kita akan bahas bersama. Hah? Sebenarnya ya apa? Omikron nang Kota Surabaya saiki wis mulai nyebar ta ya apa Nah, iki kondisine ada ya? nyopo narsum. Nah, iki enek Pak Ridwan Mubarun. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nggih. Wis jangkep narasumbere garek engko kira-kira nek mbek peno kabeh sisan kepingin bahas nang kene ya Cak ya, kepingin melok sisan engko isok langsung. Ya, jak dibuka ngobrol interaktif. sik to. Wong iki cek tas gabung Oh lho, Ren. iya. Ngono lho. Cak Mbak ning. Iki nek ngomongno perkara Omikron iki ya. Heeh. Kira-kira nek menurut pantauan to kok Cak Kadir dhisik iki ya apa Cak Kadir ya? Nggih. Ya Mbak Loren, Mas Pulung, selamat sore semua para pemirsa JTV, Bu Kadis, Pak Kaban, selamat sore. Jadi memang Omikron ini ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya suatu varian dari virus corona juga, di mana varian ini memang dari penelitian sudah terbukti kecepatan penularannya itu dia lebih tinggi ya, 3-5 kali lipat dari varian sebelumnya yang kemarin itu varian Delta. Nah ini yang memang kita patut waspadai ya. Tetapi memang karena dia kecepatannya tinggi, alhamdulillahnya rupanya ini angka untuk perburukan pasien ya, jadi itu minimal ya. Jadi ketika seorang kena Omikron itu rata gejalanya lebih banyak OTG atau bahkan tanpa gejala. Nah ini yang sebenarnya kita harus waspadai sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita yang paling banyak itu di Jakarta ya. Jadi karena memang juga dia linear dengan semakin banyak aktivitas penduduk, mobilitas penduduk, dia juga semakin banyak tingginya angka kasus Omikron ini. Nah bahkan ahli-ahli epidemiolog sekarang itu dia mengatakan bahwa kemungkinan besar ya di atas 50% sekarang ini sudah Omikron semua. Karena kita lihat trennya itu adalah memang terjadi peningkatan yang cukup pesat, bahkan lebih besar dari gelombang yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kemarin aja sudah 16.000 per hari. Nah, jadi ini yang di mana lebih banyak tanpa gejala. Yang ini harus kita waspadai, khususnya bagi warga Kota Surabaya, karena dia ini tanpa gejala, maka warga yang terkena ini merasa dia tidak sakit, bahkan mungkin merasa cuma flu biasa. Nah, ini yang menyebabkan ketika dia longgar prokesnya, nah ini akan menularkan ke tempat-tempat atau ke orang-orang lain. Nah, yang kita masalahkan sekarang adalah orang-orang yang komorbid, yang dimana kalau dia terkena ini bisa menyebabkan gejala yang kita tidak harapkan ya, gejalanya lebih berat. Tapi kalau yang tidak komorbid mungkin gejalanya mungkin OTG atau gejala ringan saja. Ini ya, kita waspadai ini Loren dan Mas Pulung. Nah nek sebenarnya nek nang Kota Surabaya dhewe iki saiki jumlah angka kasusnya wis sak piro kira-kira Cak Pulung ya? Engko sik, engko mbahas engko sik. Karena
acara iki apik karena dhewe memang bersama-sama lungguh nang kene gawe golek solusi ini Ren. Bener, dan sing gak lupa acara iki didukung barek DPRD Kutha Surabaya Cak Bolong ya. Ya wis dulur ojo ngalih dhisik awak dhewe bakal balik maring ini tetep nang Rujak Surabaya. Dulur nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener nek mau nang segmen awal wis rada mbahas titik perkara Omikron nang Kutha Surabaya, tapi sebenarnya keadaane Omikron nang Kutha Surabaya iki wis nyebar sejauh apa kira-kira? Tapi kan ada kalau ngomong. Bener, iku karena gak ero ya, iki enek sing ngeru. Ono sing luwih ero ya, monggo simakan bareng-bareng dulur. Derek Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njlentrehno lek saiki jumlahe kasus sing konfirmasi COVID-19 ndok Surabaya ke tanggal 1 Februari 2022 jumlahe sampai 16% tekan 1.000 wong penduduk. Iki artine lek ditambah 4% kabeh totale dadi 20%. Lah Kutha Surabaya dhewe iso mbalik mundak dadi level 2 PPKM. Artine iki iso nggarakno mateni maneh perekonomiane warga sing wis mulai mlaku alon-alon. Pola iku Eri Cahyadi njaluk nduk kabeh stakeholder nduk Surabaya iso ngrapatno barisan nyegah merantake COVID-19. Eri Cahyadi yang njlentrehno masih tingkat matine kasus COVID-19 varian Omikron gak akeh, tapi merantake iso cepet. Warga gak oleh gampangno perkara merantake Omikron. Antarane mall, kafe, barek restoran kudu maksimal gawe aplikasi Peduli Lindungi. Dayo sing ketenger durung vaksin ojo dioleh mlebu. Eri yang njaluk protokol kesehatan diketati kaya mulai gawe masker weso tangan sampai gak nyiptakno kerumunan. Saliyane iku pihak kecamatan sampai RT RW kudu gelem ngilingno wargane sing mokong. Lam lakune PTM nduk sekolah nang Surabaya ya bakal diendekno mek dadi 50% sing bakal mlebu. Sauntara tekan data paling anyar nduk laman COVID-19 Surabaya kait 1 Februari, jumlah kasus sing kekonfirmasi COVID-19 nduk Surabaya ana 447 perkara. Mundhak akeh dibandingno tanggal 31 Januari sing mek 282 kasus. Saliyane iku derek vaksin booster ya wis dilakokno nduk pirang-pirang titik nang Surabaya ben imune warga iso tambah luwih jos. Kayak ngono lho data Ren. Iya, ajane kabeh wis diikut sertakan. Ben Omikron iku lah ya cek gak menyebar ombo-ombo Cak Pulung, tapi sebenarnya iki data sing paling geruwes iki ya ning ya. Iki mungkin takokno ning Nani iki ya. Iki sing paling ngerti. Heeh, iku wis ana pirang kasus Omikron iki nang Surabaya. Apa iki kabeh Omikron apa sih ana varian Delta sing ana nang Surabaya ning Nani? Ya? Heeh. Monggo Bu Nani. Terima kasih. Kalau sampai malam hari ini untuk total kasus dari yang kemarin itu tidak ada peningkatan. Jadi sampai dengan hari ini kita ada total 584 untuk kasus COVID. Dari 584 itu untuk yang Omikron sampai saat ini yang aktif ada 8. Masih ada 8 yang ada di kota Surabaya. Artinya yang lain ini kasus COVID jenis apa Bu Nani? Apakah varian Delta masih ada? Untuk variannya adalah masih Delta, tapi ini kan kita juga sambil kita ada macam-macam ya, ada Delta, Alpha, Beta. Tapi ini kita juga untuk lebih dalam lagi kita juga lakukan tes untuk mengetahui apakah itu Omikron apa tidak. Itu kita masih menunggu hasil laboratorium. Gitu.
Nah, ngono iku lho iso nyebar kok. Tapi sing paling penting ade pengin terus sakjane kaya apa sih perilaku-perilaku masyarakat iki lho. Mungkin Mas Ridwan Mubarun selaku Wakil Sekretaris Satgas Covid Surabaya iki iso cerita sithik lah. Kenapa sih sampai kejadian maneh kaya ngene? Pripun Mas Ridwan? Baik, terima kasih. Cak Pulung ini ya? Nggih, Cak. Sama Ning Lauren. Jadi mungkin kalau kita mengamati kondisi masyarakat ini masih kalau dilihat masih sudah nyaman dalam zona nyaman kemarin di bulan Oktober, November, Desember seperti itu ya. Jadi kita sudah berada di level 1 dan kondisi yang COVID sudah nggak terdengar sehingga warga sudah mulai seperti itulah dalam zona nyaman seperti itu. Nah, ketika kondisi di Jakarta sudah mulai naik, sebenarnya kita sudah mulai waspada, sudah mulai mengingatkan kepada masyarakat bahwa terkait dengan bahayanya ada varian baru dari COVID-19 yang bernama Omicron. Sudah kita lakukan sosialisasi walaupun tidak semasif sekarang ya. Tapi memang kalau kita melihat kondisi warga kita itu ya seperti itu. Jadi merasa sudah vaksin ya, sudah merasa masih level 1 dan sebagainya, sehingga masih banyak yang abai dengan protokol kesehatan. Masih dijumpai di kampung-kampung itu ketika masih keluar rumah, kita masih dapati warga yang tidak menggunakan masker dan sebagainya. Juga ya mohon maaf, kita melihat di mana-mana ketika contohnya di pasar itu kalau tidak ada petugas yang datang pada dibuka maskernya, tapi kalau ada petugas baru dipakai semua. Jadi kesadarannya belum tumbuh seperti itu. Oleh karena itu ya pada kesempatan kali ini saya juga mengimbau kepada warga masyarakat bahwa ini ada varian baru COVID-19 Omicron yang penularannya cepat sekali, luar biasa. Tadi saya baru buka di data di lawan COVID bahwa hari ini kalau tidak salah ini data rilis ya, itu ada pertambahan 500, luar biasa. Kemarin itu cuma 200-300 di data rilis. Dino kita 500 ya Cak yo? Ya 500, ini tapi itu data rilis, jadi kita harus pilah lagi data rilis itu biasanya yang di Surabaya itu ada dari luar kota berapa, terus ada yang tidak berada di Surabaya, seperti itulah. Tapi itu data rilis yang keluar 500. Jadi kalau saya mengamati saat ini sudah mulai naiknya itu tidak main-main lagi. Mainnya cukup kita harus lebih kuat lagi, kita lebih ketat lagi dalam menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Oleh karena itu ya ayo, ini sudah mulai, dan kalau kita melihat angka-angka statistik kita, angka-angka asesmen kita, ya contohnya angka asesmen kita di misalnya bor kita dibilang memang masih aman, tapi ada kenaikan terus bor kita. Dari awalnya cuma 0, 1, terus 3, 4, sekarang 5, masih di bawah 10 memang. Ada 10 itu masih di bawah aman. Tapi naik terus ke arah situ. Nah, di kasus konfirmasi juga, kita sekarang kalau dilihat di asesmen Kemenkes itu, yang awalnya kita di angka 16 masih di bawah 20. Kalau di bawah 20 itu artinya kita masih dalam kategori level 1 masih memadai. Sekarang sudah kemarin sudah 34. Nah, hari ini sudah 40, artinya sudah masuk ke tingkat 2, level 2 seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak lakukan semua masyarakat, kita punya rasa tanggung jawab untuk mari kita pertahankan Surabaya di level 1 ini. Kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab yang bersama, maka kita sulit untuk mempertahankan Surabaya di level 1 seperti itu. Berarti nyuwun sewu Cak Ridwan, berarti posisinya Surabaya sekarang level 1 gitu, Cak? Untuk saat ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 6 kemarin 2022, Surabaya level 1. Surabaya masih di level 1. Tapi surat instruksi penilaian level 1 itu setiap minggu ada perubahan. Di setiap minggu pasti dari Inmendagri pasti ada keluar surat yang baru yang nanti di situ memuat tingkat level daripada kota-kota yang ada di Indonesia. Dan untuk saat ini Surabaya masih tetap di level 1. Ya, kita mohon doa restu, mohon kerjasama semua masyarakat, ayo kita pertahankan Surabaya di level 1, karena di level 1 ini perekonomian kita sudah mulai tumbuh bagus ya.
anak-anak bisa sekolah, dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau sudah naik ke level 2 mungkin bisa berubah lagi nanti aturan-aturan seperti itu. Cak Ridwan, tapi aku sen pengen ngerti teko Cak Akma nek mau disampaikno neng Nini ambek neng Nani ambek Cak Ridwan, iki kira-kira kasus Covid-nya wis hampir mencapai 500 luwih ya Cak ya. Omikron kemau nek teko ning Nani mek ono sik ono 8 yo. Moga-moga cek gak nambah. Tapi nek teko Cak Akma dhewe nontok jumlah kasus sing bendino naik sampai 500 uang ini ki teko DPRD iku ya apa Cak? Sing apa iki menjadi perhatian khusus saya apa Cak Akma? Ya, jadi kalau kita lihat trennya sekarang ini Omikron sudah masuk ke Indonesia. Dan tentu saja pasti di Surabaya salah satu nomor kota terbesar nomor 2 di Indonesia ya, pasti kita harus tetap waspada. Karena apa? Yaitu tadi daya penularannya yang tinggi. Memang kasus harian kalau tidak salah memang betul yang dikatakan Pak Ridwan tadi. Jadi kalau tidak salah 597 ya per hari ini, hampir 600. Nah itu, tetapi kan memang tidak semuanya Omikron. Walaupun memang para epidemiolog karena Omikron penularannya cukup tinggi 5 kali dari Delta, jadi kita menganggap bahwa itu 90% Omikron. Tetapi memang harus betul sama tadi kata Bu Kadis, Bu Nani, bahwa harus kita cek dulu ke laboratorium apakah memang dia betul-betul Omikron. Tetapi yang penting adalah Ning Loren dan Cak Pulung adalah bahwa penanganan kita ini, fokus ke penanganan ini adalah sama sebenarnya dari yang dulu-dulu. Dan karena penularannya itu sangat cepat, maka sebenarnya itu adalah kita harus gencar lagi dan masif untuk mengingatkan kepada warga di seluruh kota Surabaya ini untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Nggih, Cak Akma nggih. Mungkin ben sewu sebenarnya kita pengen takok anggaran sih Cak Akma, tapi pancen katene sing lewat ya Ren ya. Dadi anggaran khusus gak ya kira-kira, tapi sing engko ae Cak Akma ya disimpen dhisik ya kira-kira piro anggarane ana sing ape lewat, aja ngalih dhisik tetep nang Rojak Surabaya. Ketemu mana dulu nang Rojak Surabaya, orang jagoan rakyat Surabaya. Nah iki sing gare penasaran soalnya varian Covid iki akeh ya. Nek Omikron dhewe iku sebenarnya iku gejalane iku pripun sih Bu Nani? Nggih. Medeni napa gak ngono Bu Nani? Neng Nani. Terima kasih. Jadi gejalanya sebenarnya sama ya. Kalau Omikron itu dengan COVID, cuman memang batuk, pilek, panas seperti biasa, seperti hampir seperti flu sebenarnya. Cuman bahkan kalau yang sekarang ini tanpa banyak yang masyarakat yang tanpa gejala, lah itu yang harus kita waspadai. Jadi dengan tanpa gejala itu malah mereka merasa aman dan nyaman, mereka itu jalan-jalan kemana-mana, justru bisa nge-mall atau ke kafe-kafe dengan merasa bahwa mereka tidak merasa tanpa ada gejala apa-apa, mereka justru akan menjadi sumber penularan di antara masyarakat. Itu mungkin yang harus kita waspadai. Nggih, tapi kemudian nggih monggo diterusaken Nani. Jadi lebih banyak masyarakat itu yang harus kita waspadai dengan adanya gejala yang banyak masyarakat yang tanpa gejala itu akan menimbulkan penyebaran yang lebih cepat itu. Itu yang mungkin yang harus kita waspadai. Ning Nani nyun sewu, niku wau kan Sekretaris Satgas mengatakan bahwa bornya sudah naik dan sebagainya. Kira-kira Surabaya siap napa mboten kalau misalnya wonten kejadian kayak wingi-wingi ngoten lho? Siap, harus siap. Jadi memang bor seperti disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, setiap hari semakin ada peningkatan. Kalau tadi disampaikan
ya, bornya ini hari ini sudah meningkat menjadi 6,9. Jadi tapi kita harus siap untuk menghadapi itu. Kita Surabaya dari bor sebesar itu 65% itu warga Surabaya, dan karena kita sebagai kota Surabaya itu sebagai pusat rujukan juga, jadi ada warga non Surabaya juga yang masuk di dalam situ, ada 35%-nya itu warga luar kota Surabaya. Neng Nani nggih, ngapunten. Selain bor kan sisan sebenarnya fasilitas kesehatan salah sijine nggon sing digawe isolasi lho, Cak. Kan wis suwi sempet beberapa ulan wingi kan akeh sing gak kegawe ya lah. Saiki ya apa nih, wis mulai ono ramutan maneh tak ya apa? Soalnya kan ono cuitan, Cak, nang sosmed. Soalnya ono nggon-nggon isolasi sing kok saiki kok mulai gak nyaman digawe isolasi ngono pripun ning? Baik, memang kemarin kan untuk kita ada tempat isolasi untuk pemerintah Kota Surabaya, yaitu di Asrama Haji. Jadi memang pada saat kemarin tuh sempat landai-landainya, mungkin itu kan karena agak landai. Kemudian untuk aspek pemeliharaannya mungkin belum kita pelihara, tapi mungkin belum secara lebih intensif. Jadi ini sudah kita lakukan dengan bersama-sama tim pemerintah Kota Surabaya. Kita lakukan perbaikan dan alhamdulillah sudah mulai selesai. Jadi kita juga sudah mulai mengirimkan pasien lagi ke Asrama Haji. Kemudian tempatnya kita sesuaikan, standarnya juga sudah kita sesuaikan. Kemudian hari ini, mulai hari kemarin kita tidak berhenti, tetap kita kirimkan pasien ke Asrama Haji. Dan dengan ditambahnya kualitas perbaikan semakin bertambah, mungkin kita lebih tingkatkan lagi jumlah pasien dari hari ke hari. Mungkin besok Pak Ridwan juga akan membuka lagi, memperluas area untuk untuk meningkatkan daya tampung masyarakat yang bersedia melakukan isolasi di Asrama Haji. Demikian. Cak Ridwan, iki nek digawe nek ngomongno Covid, salah siji cara penanggulangannya kan onoe percepatan vaksin booster nang Surabaya. Saiki wis mulai perang persen, Cak, pelaksanaan iku, Cak? Nah, sadurunge nek vaksin iki ana booster liwat iki. Booster liyane iki ya. Masih virtual ya rujake ya melok virtual. Salah iso ngadir sisan ta, Kak? Salah suwe wis gak tau dodolan duwe utang lho, Cak. Ya pokoke telekene, Karo Cak Ridwan iku gak ada utang nggih. Nggih. Masih didelok rasane. Nggih. Iso online kan ya? Heeh, ning loreng. Nggih, Pun. Cak Ridwan, pripun Cak nek percepatan vaksin booster nang Surabaya niki, Cak? Kalau vaksin booster ini datanya di Bu Nani ini, Dinkes ini yang tiap hari melakukan ini. Mungkin Bu Nani bisa bantu jawab, Bu Nani. Berarti kita kembali ke Bu Nani ya, Bu. Ya, data vaksin booster di Bu Nani. Terima kasih. Jadi untuk vaksin booster kemarin kita sudah upayakan, kita prioritaskan kepada lansia. Jadi untuk lansia itu sudah mencapai D1 untuk lansia itu sudah 101%. Kemudian D2-nya sudah mencapai 92%. Lah yang ini untuk yang booster untuk lansia kita sudah mencapai 23,36%. Jadi sejumlah 58.879 itu untuk lansia sudah kita vaksin. Kemudian yang untuk booster tenaga kesehatan itu justru sudah mencapai 129%. Kemudian untuk pelayan publik itu sudah mencapai 26,77%, dan untuk tenaga pendidik itu juga sudah kita booster sudah mencapai sekitar 38,87%.
Nah, ini paling akhirnya pengen takok ya, balik mana yang Pak Ridwan cek ditakoni ya Pak Ridwan. Nah, Ya. nggih. Apa, Cak? Pak Ridwan, kalau nyon cewek misalnya wis enek vaksin booster iki piye Pak Ridwan gawe nglawan Omikron iki apa wis efektif apa jek enek tambah maneh Pak Ridwan? Ya, jadi ini saya hanya menyampaikan, saya kan bukan pakar, yang pakar mungkin Pak Akmar ini, yang siap. dokter ini. Hanya menyampaikan beberapa saran pakar bahwa memang kita ini diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Artinya ketika COVID menyerang kita, tidak seperti COVID tahun lalu sebelum kita melakukan vaksin. Nah, kalau sekarang ini kondisinya adalah warga Surabaya itu sudah punya pelindung diri, yaitu pertama warga Surabaya yang sudah divaksin yang luar biasa masifnya, sudah tadi Bu Nani sampaikan kita sudah 100% lebih, ya, dan vaksin pertama kedua sudah 100% lebih. Terus sudah banyak dulu dari warga Surabaya yang terpapar COVID itu menjadi imun buat dirinya sendiri juga. Ya, jadi orang yang pernah terpapar itu akan muncul imun di diri sendiri. Tapi itu tidak cukup, karena kita harus punya pelindung dari luar. Pelindung dari luar apa? Ya kita harus disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Terutama kita harus disiplin dalam melakukan penggunaan masker. Jadi melawan COVID itu tidak hanya pelindung dalam diri kita, tapi pelindung luar itu harus kuat juga kita, yaitu penggunaan masker dan melakukan protokol kesehatan. Begitu. Nggih. Lah iki nek nontok jumlah kasus sing bendino mau jari dino iki 500 ya Cak yo. Kudune kan cepat-cepat dhisik yo sedia pang sebelum hujan. Bener. Cak Akma anggarane iki mau piro Cak kudune Cak digawe iki Cak? Ya. Iya, Ning Loren dan Cak Pulung. Jadi kalau berbicara penanganan COVID ini, anggaran ini memang holistik ya. Bahkan Permendagri aja untuk refocusing itu belum dicabut karena memang untuk disiapkan untuk COVID. Jadi untuk dinas kesehatan sendiri kita fokus ada di pelayanan penyakit menular. Di situ sudah ada anggarannya. Kemudian di dinas lain juga ada anggarannya. Dan jadi tidak terfokus di dinas kesehatan. Jadi contohnya untuk di dinas kesehatan sendiri itu untuk penyakit menular itu termasuk kan COVID ini juga penyakit menular ya. Jadi kita siapkan kurang lebih 30 miliar kalau nggak salah. Nah, belum lagi di dinas-dinas lain. Dan kalau misalnya kurang itu masih ada Permendagri yang membolehkan untuk refocusing. Dan juga kalau misalnya masih kurang lagi itu bisa kita lakukan perubahan PAK ya, dalam PAK perubahan anggaran keuangan di Pemkot Surabaya. Nah, ini yang saya bilang adalah holistik. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena berbagai dinas di situ ikut di dalamnya. Nah, ini yang jelas untuk warga Kota Surabaya jangan khawatir, kami siap terus mendukung untuk penanganan COVID Surabaya ini baik di sisi anggaran, tetapi juga tetap harus kita pantau karena penggunaan anggaran ini juga harus efektif dan efisien gitu ya Cak Loren dan Ning Loren dan Cak Pulung. Nggih, Cak Akma. Wis tau paling enggak dhewe iki saiki rada tenang, tetep njaga protokol kesehatan, tapi paling enggak dhewe pemerintah kota iki peduli mbak dhewe ngono. Wis aja nang ndi-ndi tetep nang ngene Rujak Surabaya. Ketemu maneh dulu nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, Cak Kenapa Pulung. sih kon awakmu kok nonton sebelah kono terus ya, Ren? Kayak ono magnete ngono lho Iya. Cak. Soalnya sapa iki sing ngomong? Iki diiringi oleh Among Swara. Seneng ya. Tapi gitarisnya tambah ganteng loh ya. Apa? Tambah nom ya. Jadi kudune gitaris yo sing ngene nom towek gitar ae. Iso enek maido koncone ya. Nggih pun nggih. Nah, kalau nek ya apa? Nah, lah iki Anda tekan iki. siapa? Warga tekan ndi iki? Saya sendiri juga nggak tahu saya siapa. Apa Cak? Apa Cak? Berdiri. Di sini. Nang kene. Nang kene lho, cek ketok kabeh. Nang mburi wadem. Rono aku gak ketok, rodok rono. Apa Cak? Peno. Kok iki sapa sih iki? Kok lebih berbahaya atau Omikron ngono?
Jenengmu sapa? Nama saya Gigis. Nggih, apa tak apa iki, Cak? Arep takok. Meniku sih ana bagi-bagi ndok tangga ngono lho. Oh ya koyo sing Ambek ngene iki ya. kesediaan apa obat. Terus oksigen. Terus dana bansos. Silake men pertanyaanmu. Tak ono unek-unekmu, Cak, nang ngene. Ngono barang. Lho, iku sing wingi ya koyo ngono soalé. Apa pas Omikron iki ya engko bakal kayak ngono. Terus pertanyaanku maneh kenapa sih masyarakat nyaman, aku nyaman nang mall dan sebagainya. Aku soalnya wis divaksin loro lho. Wis divaksin loro. Kudune kan aku kudu tahan karo Covid apapun, varian apapun ngono. Tapi kok sik kudu booster maneh ngono lho. Nah iku. Ya wis. Apa boleh kakean vaksin apa aku gak berubah jadi Spiderman. monster. Ayo. Saiki lho awakmu wis dadi monster kok. Tolong dijawab lho ya. Saya tunggu. Kok iso ngamukan ngene ya? Ayo ditawantang saiki. Cak Akma, pripun niku, Cak? Kira-kira nek perkara ketersediaan obat-obatan, terus iku apa iku menjadi pertimbangan, Cak? Dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi harusnya semuanya sudah siap. Jadi memang dari pantauan kami juga kita harus fokus pada hulu dan hilirnya. Jadi di hulu itu, tadi ya sudah ada vaksinasi, booster kita percepat. Saya harapkan juga nanti selalu ada kerjasama dengan pemerintah pusat untuk ketersediaan vaksin yang memang kalau saya pantau di setiap puskesmas sekarang ini sudah ada target-target sasaran dan ada pos-pos di setiap puskesmas untuk vaksinasi. Kemudian masih di hulunya yaitu mengenai prokesnya ya, itu kampung tangguh itu juga harus dikuatkan lagi. Nah, yang di hilirnya ini yang tadi termasuk obat-obatan ini kita kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, semuanya udah kita siapkan ya. Kemudian oksigen dan bahkan tempat-tempat yang dulu yang sekarang kita istilahnya itu kita diamkan dulu ya, seperti Gelora Bung Tomo ya yang di Benowo itu, kemudian juga lapangan tembak itu tidak kita tutup sebenarnya, tapi tetap kalau misalnya ada lonjakan. Nah, kalau misalnya ada lonjakan itu nanti sewaktu-waktu kita dengan cepat bisa membuka kembali. Tetapi kita tidak berharap demikian ya. Jadi kita harus kuatkan dulu prokesnya. Kita warga juga harus kita himbau terus, jangan sampai lupa sehingga tidak terjadi lonjakan yang sangat luar biasa seperti bulan Juni Juli kemarin. Itu yang kita tidak inginkan. Tapi dengan belajar dari tahun-tahun lalu itu kita sudah bisa memprediksi persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan ya, termasuk oksigen, obat-obatan dan sebagainya. Bahkan juga saya menghimbau juga kepada ini ya, Cak Pulung dan Ning Loren, bahwa telemedicine yang sebenarnya itu masih lebih prioritasnya masih di DKI. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan juga di Kota Surabaya, sehingga nanti sewaktu-waktu ada lonjakan itu telemedicine itu juga bisa kita gunakan ya. Kan selama ini masih di Jakarta kalau tidak salah. Seperti itu. Akhirnya kan ada pengen takok nanggone Bu Nani ya. Kira-kira misalnya enek lonjakan, karena dia bolak-balik kejadian kok ngene biyen golong koming. Tahun iki siap napa mboten ngoten. Pripun Bu Nani? Persiapannya apa aja ini untuk serangan Omikron iki Bu Nani? Terima kasih Cak Pulung, Mbak Loren, Neng Loren. Jadi kalau insya Allah Surabaya sudah siap untuk ketersediaan obatan, kemudian bahan habis pakai untuk yang medis, kemudian oksigen konsentrator, kita sudah siapkan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi insya Allah kita sudah ke depan, kita tidak berharap COVID ini melonjak, tapi kita siap untuk itu. Kemudian termasuk rumah sakit juga sudah kita himbau untuk siap-siap untuk adanya lonjakan kasus. Kita juga seperti disampaikan untuk tadi Dokter Akma bilang, kita sudah siapkan untuk rumah sakit RSLT, kita sudah siagakan juga, insya Allah semua alat-alat masih ready di tempatnya. Demikian. Kemudian kalau untuk yang vaksin tadi, jadi
dengan adanya vaksin booster, kita upayakan, kita himbau masyarakat tetap tidak abai terhadap prokes. Jadi walaupun sudah vaksin booster terutama, jadi tetap harus tetap pakai masker, tetap harus cuci tangan, pakai sabun. Jadi intinya prokes tetap harus jalan. Nyuwun sewu Bu Nani, sebenarnya seefektif apa nopo vaksin booster nih Bu? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, walaupun vaksin itu memperkuat, tapi tetap saya sampaikan tadi bahwa harus tetap prokes harus tetap dijaga. Jadi dengan vaksin booster merasa bahwa aku sudah merasa lebih kuat, lebih daya tahannya lebih merasa lebih terlindungi, bukan dengan itu mereka akhirnya masyarakat dengan booster itu mereka akhirnya lepas masker. Itu bukan seperti yang kita harapkan. Karena walaupun vaksin booster itu memberikan tambahan perlindungan tambahan pada tubuh kita, kekebalan kita, tapi tetap saja dari kita pesannya prokes tetap harus jalan, tetap mereka harus tetap pakai masker, tetap hindari kerumunan. Bu Nani, nah ini akhirnya Ade malah pengen takon nang Pak Ridwan ya apa sih? Takonnya apa reno cuma iya Pak, lho gak ngene lho, nek mau ngomongno prokes ya ana sing dilakokno apa ana teguran tindakan digawe masyarakat sing bae melanggar iku Cak Ridwan. Nggih, audionya masih mati Pak Ridwan. Ya, terima kasih Cak Pulung, Ming Lauren. Jadi dalam upaya kita untuk mengatasi biar percepatan pertumbuhan angka COVID ini tidak terlalu tinggi, kita melakukan upaya-upaya tadi sudah disampaikan Cak Emma kayak tapi kita sosialisasi prokes dan sebagainya, kita lakukan vaksinasi dan sebagainya. Kita juga menggerakkan Satgas Kampung Wani yang ada di RW-RW di Kota Surabaya untuk mereka ikut membantu sosialisasi ke masyarakat sesuai dengan tugas-tugas Satgas yang ada Wani Sejahtera, Wani Ngandani, Wani Jogo, Wani apalagi itu ada 4 Wani Jogo, Wani Sejahtera, Wani Ngandani, Wani lupa satu saya, bentar. Juga tracing testing itu kita percepat juga tracing testing dan sebagainya. Juga kita aktif mensosialisasikan kepada beberapa mall, beberapa ini untuk mengaktifkan lagi Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi ini itu yang bisa tahu, bisa meng-screening warga yang masuk ke suatu tempat. Jadi kalau misalnya di warga ada yang masuk dia itu hasil screening Peduli Lindunginya itu tidak berwarna hijau, berarti itu harusnya dilarang masuk. Dan itu sudah kita pelan-pelan kita mencoba sosialisasi kepada tempat-tempat keramaian. Ya. Terus kita juga mensosialisasikan kepada tempat-tempat yang lain untuk aktif membentuk Satgas Mandiri, dan Satgas Mandiri itu bisa membantu agar penularan COVID ini bisa berkembang. Jadi kalau di setiap tempat itu ada petugas Satgas Mandiri itu lebih baik, sehingga misalnya contoh ketika ada orang masuk di mall, kalau mall itu tidak punya Satgas Mandiri, akhirnya orang itu tidak melakukan screening Peduli Lindungi. Tapi kalau dia punya Satgas, artinya Satgas itu akan melihat setelah di Nggih, kan mungkin ADW sing lewat dulu Pak Ridwan, mangke kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Ojo ngali dhisik tetep nang Rujak Surabaya to, Lur.
Ketemu maneh dulur nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener nek mau misalnya sampean kabeh iki mentelengi teko awal sampai iki nang segmen terakhir iki yo. Ajane wis akeh sing dilakokno ngono yo. Salah sijine adalah percepatan vaksinasi. Cek cepat-cepat nang awal, Cak. Cek Bener, Cek. Omikron apa varian Covid liyane iki sampe ganggu maneh. Surabaya. Bener. Nah, sebenarnya nek menurut Cak Mbak ning iki kabeh mumpung nang segmen terakhir ono sing disampaikan digawe warga Surabaya. Ya apa kudune ayo rek bareng-bareng Cek Kak. Tapi mungkin singkat-singkat ayo Ren, soalnya kan kari titik waktu nih segmen terakhir ya. Monggo Cak Mbak ning teko Cak Ridwan dhisik, monggo Cak. Harapanipun? Oke, kita berharap bahwa kita harus bisa mengatasi secara bersama-sama varian COVID-19. Jadi ya kita anggaplah tadi disampaikan bahwa anggaplah yang sekarang ini anggaplah Omikron semua yang daya tularnya begitu tinggi. Oleh karena itu mari selain kita melakukan percepatan booster. Nggih, wonten titipan pertanyaan. Kalau kira-kira lek sing nglanggar perilaku enek hukumannya apa ora Pak Cak Ridwan? Ada. Jadi kita tiap sebelum ini mulai nanjak, kita tiap malam minggu selalu melakukan swab hunter. Jadi teman-teman semua kecamatan di Surabaya itu setiap malam minggu pasti melakukan operasi swab hunter. Tapi ini sekarang sudah bukan tiap malam minggu lagi, hampir tiap hari kita lakukan swab hunter. Jadi bagi pengguna jalan dan sebagainya, biasanya disatroni di jalan-jalan oleh 3 pilar kecamatan, Polsek, Koramil, kecamatan. Bagi mereka yang tidak menggunakan masker langsung dikenai denda sesuai Perwali 67 seperti itu. Nek teko ning nanik dhewe ning. Nggih. Ya, pesannya untuk masyarakat Surabaya tetap jaga prokes dengan ketat, dengan disiplin, kemudian penggunaan peduli lindungi untuk pada saat kita mengakses pelayanan-pelayanan publik. Kemudian kita juga mengoptimalkan peran untuk Satgas Covid di masing-masing tempat usaha. Kemudian berikutnya kita juga mau menyampaikan bahwa kita masyarakat juga bisa mengakses gerai-gerai vaksinasi yang sudah kita buat. Jadi kita punya gerai vaksin di mall-mall. Kita ada di Tunjungan Plaza, kemudian ada di Galaxy Mall, kemudian ada di Atlas Sport Center, kemudian kita juga ada drive-thru di Ubaya, kemudian kita ada juga di Geraha ITS, kemudian Grand City, Royal, kemudian di Telkom. Jadi banyak sekali gerai-gerai vaksin yang sudah kita sediakan, kita fasilitasi untuk masyarakat Kota Surabaya. Ayo kita optimalkan untuk segera menuju layanan kami untuk segera mengakses vaksin booster yang kami sediakan. Terima kasih. Untuk supaya kekebalan kita lebih meningkat. Terima kasih. Matur nuwun ning Nani, nek teko Cak Akma pripun Cak? Ya, jadi pertama untuk Pemkot ya, jadi untuk pemerintah Kota Surabaya memang penting harus fokus pada hulu dan hilir tadi ya. Hulu dan hilir itu karena di situ tadi ada swab hunter, blocking area, kemudian 3T, kemudian itu tadi yang penting adalah percepat vaksinasi booster ya. Jadi warga yang lebih dari 6 bulan dan ini harus terus berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi maupun Kementerian Pusat karena ketersediaan vaksin tergantung dari pemerintah pusat juga. Nah kemudian untuk warga jangan sampai khususnya yang sudah ada kesempatan seperti lansia tadi ya, untuk vaksinasi langsung segera vaksinasi karena itu penting ya untuk mencegah varian-varian yang kedepannya nanti. Nah kemudian yang penting lagi sekarang kan banyak sekali kelupa ya setelah Nataru kemarin akhirnya kita kerumunan di mana-mana. Nah ini harus selalu diingatkan khususnya bagi pelaku usaha baik itu dari usaha di mal-mal maupun juga usaha-usaha yang di kaki lima itu penting dan warganya juga penting untuk selalu menghindari kerumunan ya. Karena kerumunan ini jadi apalagi di kerumunan di mana kita lupa menggunakan prokes. Nah, ini akan menyebabkan mudahnya terjadi sumber penularan. Nah, ini saya harapkan pelaku usaha
dan warga Cak luwih juga disiplin semuanya mana ya, sadar Cak, bahwa ya? pentingnya prokes. Iki nedon rimo Cak Akman, nedon rimo sisa ning nani barek Cak Ridwan iki mau masio sik sak jam ya. Muga-muga Omikron kurang iki Mbak sih kurang jane. Mangane apa- lek iso acara kok ngene sing didukung oleh DPRD Kota Surabaya iki bendino lek iso. Ya wes sakmene dhisik ya dulur ya rujak Surabaya dino iki aku neng Loren barek Cak Pulung pamit dhisik sampai ketemu maneh minggu ngarep. Nedon rimo. Thank you.